Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Berikutnya kita akan membahas tentang berzikir dengan suara keras. Baik dengan suara pelan atau sirri maupun suara keras atau jahri. Zikir kepada Allah Azza wa Jalla sama-sama disyariatkan. Bahkan para ulama menetapkan keutamaan zikir dengan suara keras jika dipastikan selamat dari riya atau pamer dan tidak mengganggu orang yang sedang sholat, orang yang membaca Al-Quran, atau orang yang sedang tidur, dengan berdasarkan pada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhu. Allah Ta'ala berfirman, aku menurut persangkaan hambaku, aku bersamanya jika ia berzikir kepadaku. Jika ia mengingat atau menyebutku dalam dirinya, maka aku mengingat atau menyebutnya dalam diriku. Dan jika ia mengingat atau menyebutku dalam perkumpulan, maka aku mengingat atau menyebutnya dalam perkumpulan yang lebih utama daripada kumpulannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 7405 dan Muslim nomor 2675. Dari penjelasan ini kita bisa mengetahui bahwa berzikir kepada Allah itu bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan suara yang pelan atau sirri atau dalam hati, ataupun dengan suara keras atau jahar. Sama-sama disyariatkan, ya. Maka ketika di dalam keramaian, di dalam bekerja, di dalam suasana, ya, kita aktivitas masing-masing, anggota badan kita zahir melakukan pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan job desk yang ditugaskan, sesuai dengan amanah yang diemban, sesuai dengan profesi masing-masing, tetapi hatinya tidak lepas, tidak berhenti ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sebaik-baik orang yang senantiasa mengingat kepada Allah. Juga zikir dengan suara keras atau jahar sama-sama juga disyariatkan. Ya, asalkan dengan persyaratan tidak boleh riya atau pamer, tidak mengganggu orang yang sedang sholat, orang yang sedang tidur, ya, atau orang yang sedang baca Al-Quran. Nah, intinya, ya, mari kita bersama-sama belajar baik zikir secara sir di dalam hati kita masing-masing sesuai dengan tuntunan guru-guru kita, maupun berzikir dengan suara keras ketika kita, ya, misalkan dalam keadaan majelis atau berzikir secara berjamaah. Berikutnya, hadis berikutnya yang menerangkan tentang berzikir dengan suara keras. Bismillahirrahmanirrahim. Intalaqtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan famarra birajulin fil masjidi yarfa'u sautahu. Qultu ya Rasulullah, asa ayyakuna hadha mura'iyan. Qala la walakinnahu awwahun. Pada suatu malam aku bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dan mendapati di masjid ada seorang yang sedang mengeraskan suaranya
ketika berzikir. Ya, ketika sahabat ini bersama Rasulullah ya sedang berjalan, maka ketika melintasi masjid terdengar suara orang yang sedang berzikir dengan suara keras. Maka sahabat ini berkata, "Wahai Rasulullah, sangat mungkin orang ini sedang pamer atau riya." Ya. Maka beliau Rasulullah SAW bersabda, "Tidak, tetapi ia sedang memohon kepada Tuhannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini menunjukkan bahwa ketika kita melihat ada saudara-saudara kita ya, jamaah zikir sedang berzikir dengan suara keras maupun secara individu seseorang yang berzikir dengan suara keras sehingga terdengar oleh orang lain, kita tidak boleh suudzon, berprasangka buruk bahwa seseorang itu sedang berzikir dengan tujuan pamer atau riya ya. Maka hati ini harus tetap dijaga supaya tetap berhusnudzon, berbaik prasangka kepada saudara kita yang sedang melakukan amal ibadah yang tentunya selama masih dalam ya batas-batas yang diperkenalkan oleh syariat ya. Dan dengan berzikir ini maka ditancapkan dengan kuat ya sebuah prasangka yang kuat, husnudzon billah ya, dimana dengan husnudzon atau dengan berprasangka dengan sebaik-baik prasangka kita, kemudian Allah akan ya berprasangka sesuai dengan prasangka hambanya. Ini penting mengingat karena bulatnya, kuatnya, tekadnya ya prasangka baik Allah mengabulkan hajat kita, inilah salah satu ya yang bisa menjadi asbab Allah segera mengabulkan segala permohonan kita, segala hajat-hajat kita, segala keinginan kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.